Satu menit saja saya lupa tadi. Baik. Tidak jadi. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat siang untuk kita semua, Pak Sekda dan seluruh jajaran, Bapak Ibu anggota Banggar yang saya hormati. Saya mulai dari belakang. Yang pertama, setelah kita menerima data ini, KUA-PPAS ini, saya mohon untuk nanti breakdown ke rencana kerja anggaran setiap OPD itu agar disampaikan kepada kami, supaya detailnya kita bisa lihat. Yang kedua, tadi soal aspek pemerataan, keadilan dan lain-lain ini tentu nanti akan dilihat lagi oleh jajaran TAPD. Namun perlu kita pertimbangkan tentang postur anggaran kita sudah lihat, di mana yang akan kita sepakati untuk kita rasionalisasi, baik di mana yang kita mau melakukan penghematan tambahan. Apakah kegiatan-kegiatan yang kurang terlalu penting di rakor, raker dan lain-lain yang anggarannya banyak, monitoring dan lain-lain itu kita kurangi untuk tambah lagi. Supaya aspek keadilan tadi, selain kita koreksi lagi itu anggaran untuk infrastruktur jalan yang tadi disampaikan oleh Pak Anwar Hajral dan Pak Yukun, ya kita semua mesti pertimbangkan. Semua wilayah ini kondisi infrastruktur juga sama persoalannya. Ya, Pak Hamdan Saleh Bajo juga sampaikan yang sama tadi. Jadi kita ini harus dikoreksi lagi. Bayangkan Pak pimpinan dan Pak Sekda, kita semua baru pulang dari daerah. Kita lihat di saudara saya itu Bonjer tuh, Kecamatan Elar Selatan itu isolir seperti pulau. Tidak ada listrik, tidak ada jalan provinsi, rusak. Padahal kalau dari ibu kota 2 jam, tapi harus putar lewat Ngada itu hampir 8 jam. Ya. Kalau 200 miliar, kenapa tidak 100 miliarnya bagi lagi? Itu yang pertama. Jadi mau rasionalisasi di mana kita mesti pertimbangkan itu. Yang kedua, kita juga bisa bicara di internal kita. Memang ini tahun politik. Kemarin di rapat dengar pendapat saya sudah pernah sampaikan, di mana ya tahun politik, pokir DPRD, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan. Mari kita pertimbangkan, karena ini penting untuk komposisi anggaran kita, distribusi ke setiap OPD. Yang berikut, mulai dengan PU dan perumahan. Ini kabarnya bantuan perumahan ini sudah sampai di mana? Saya belum lihat ini di sini. Bantuan perumahan, baik program yang provinsi ini menjadi satkernya APBN ataupun programnya kita di APBD 1. Ini seperti apa? Tentu kami apresiasi terhadap rancangan yang ada, peningkatan PAD kita hampir 300 atau 200% dari 1 triliun menjadi 3 triliun itu targetnya. Ini luar biasa, sehingga kita program nyata memang harus kita lihat apa yang paling dibutuhkan. Kalau visi misi ini luar biasa, kita sudah lihat, saya kira cocok dengan apa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Cuman harus kebijakan anggarannya mesti diikuti dengan anggaran. Saya lihat yang pertama dari pendidikan, ini menjadi urusan dasar. Kemarin di RDP Pak Sekda dan semua hadirin sekalian, itu saya sepakat dengan Pak Winston yang terhormat. Seluruh guru komite dan teman-teman Komisi 5, guru komite harus diangkat. Alokasikan anggaran dari saat ini, kita bicara ini, kita siapkan uangnya, siapkan anggarannya. Supaya tidak lagi ribut dengan edaran yang multitafsir dan lain-lain itu. Kalau guru honor komite gajinya 300.000, lantas kita mau tuntut kualitasnya bagus, padahal beban kerjanya sama dengan guru ASN. Ya, siap anggaran.
Kita tidak detail di sini, tapi kita bicara anggaran di sini, bagaimana keberpihakan kita untuk mendukung kualitas pendidikan dengan sarana-sarana, gedung sekolah dan lain-lain, dan kualitas guru dan kesejahteraannya. Ya. Urusan kita SMA, SMK dan SLB, tapi kita juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk guru SD, SMP, PAUD dan semua yang menjadi urusan pendidikan. Karena kita juga di provinsi ini akan ditanya juga, bukan hanya guru SMA, SMK, SLB, tapi semua yang namanya urusan pendidikan kita mesti perhatikan. Yang berikut tentang kesehatan. Kesehatan juga sama. Ini kita mau berpihak supaya orang cerdas, dia harus sehat. Kalau sehat, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, tiap kecamatan sudah ada puskesmas, rawat inap atau tidak di dalam rancangan ini, karena kita belum lihat detail. Yang berikut, bidan perawat yang sukarela itu pimpinan. Sukarela terus, orang tuanya biaya tapi kerja sukarela untuk menolong orang dengan kompetensi yang luar biasa. Dia harus dedikasikan untuk melayani rakyat Nusa Tenggara Timur, tapi sukarela. Tunggu ada perjalanan dinas yang sisa dari yang PNS baru kasih tiap bulan. Kita bicara alokasikan anggaran khususnya untuk yang sukarela itu. Karena ini sangat meresahkan, kasihan. Bagaimana dia untuk dia bisa sejahtera? Kita satu sisi mau mengurangi pengangguran, mau meningkatkan kesejahteraan. Ini yang pertama, poin pertama di visi misinya gubernur kita yang terpilih. Tapi satu sisi juga kita tidak berpihak dari aspek anggarannya. Ya, kita siapkan. Yang berikut di infrastruktur. Tadi saya mendukung program-program ini, bagaimana membangun embung tiap desa, bagaimana listrik harus ada di setiap desa. Itu program nasional, kita semua tahu. Kalau listrik ini kita hanya urus koordinasi saja. Nah, harus Indonesia Terang 2019. Ya, persis ini. Jangan sampai nanti, saya kemarin di kampungnya Pak Bonjer itu 2 kecamatan itu tidak ada 3 hari itu sama sekali kita tidak berhubungan dengan dunia luar karena sinyal telepon, telekomunikasi putus, isolasi transportasi putus, semua sangat susah. Mereka sebelumnya belum merdeka. Ya. Yang berikut, ya, ini infrastruktur juga. Saya minta ini di dalam rancangan ini jalan ke destinasi wisata Bajawa Riung, Pak Sekda. Karena kita omong dapil juga, ini Bajawa Riung ini sampai hari ini prihatin. Dan juga dari Soa ke perbatasan Manggarai Timur. Ini Pak Ketua Komisi 4 sudah pernah lihat ke sana, tapi dia terputus dan sampai sekarang terisolir. Ini harus kita prioritaskan. Yang berikut tentang pertanian. Karena ini untuk swasembada, untuk kedaulatan pangan, maka kita tidak hanya bicara Al-Sintan. Untuk alat mesin pertanian ini perlu juga dihitung kembali. Sekarang ini bantuan APBN, program APBD 1, APBD 2, semua Al-Sintan ini ada. Tapi tiap tahun kita adakan. Asas manfaatnya seperti apa? Ada kelompok tani yang partisipatifnya tinggi, tapi tidak mendapatkan. Tapi ada kelompok tani yang Al-Sintan itu diterimakan untuk menjadi generator, itu terus. Jadi mesti dihitung kembali. Bila perlu traktor itu juga kita batasi dulu, cukup APBN. Yang berikut, distribusi pupuk dan benih. Ini jadi masalah. Distributor pupuk di satu kabupaten hanya satu orang saja. Akses petani terhadap pupuk lambat. Waktu pemupukan yang tepat lambat. Benih terlambat datang. Begitu waktu tanam yang tepat tiba, benih belum ada. Tapi kita bicara kedaulatan, mau berdaulat. Ini dipertimbangkan lagi. Yang kedua, saya minta, kebetulan hari ini kita bicara anggaran, tolong hitung rasio penyuluh menjadi urusan kita. Penyuluh pertanian. Karena satu penyuluh masih pegang 5 desa, 4 desa.
Idealnya satu penyuluh pertanian satu desa. Kalau mau kita berdaulat di bidang pangan, mau sukseskan program UPSUS, padi, jagung, kedelai, babe itu, bawang dan cabai termasuk siwam itu, maka kebijakan anggaran ini harus berpihak untuk mereka. Harus naikkan honor penyuluh. Biaya operasional penyuluh selama ini tidak ada, pimpinan. Mereka disuruh jalan saja dengan gaji 750.000, urus 5 desa. Bagaimana kita bisa minta mereka kinerja meningkat? Bagaimana kapasitas penyuluh kita perhatikan? Bagaimana kapasitas petani kita perhatikan? Kita cari anggaran di mana? Tugas kita bersama pemerintah untuk harus kita perjuangkan ada biaya operasional penyuluh pertanian. Di perikanan juga, penyuluh perikanan tidak ada. Garis pantai begitu panjang tidak ada. Bagaimana nelayan didampingi, bagaimana edukasi supaya tidak merusak laut, terumbu karang, bom ikan yang terjadi. Ya, kita mau kerjasama dengan pihak luar, swasta, tapi hati-hati jangan sampai nelayan kita dirugikan, jangan sampai terjadi illegal fishing dan lain-lain. Ini perlu disiapkan. Tambah penyuluh perikanan. Yang berikut pendidikan kesehatan pertanian. Ya, ini peternakan. Sama dengan Bapak Herman. Saya minta kita setuju dengan programnya gubernur yang baru ini. Provinsi ternak ini kurang lebih hampir sama. Cuman pimpinan, program ini kita dorong menjadi program provinsi makanan ternak. Pak Sekda dan jajaran. Pakan ternak. Pak Herman tadi sudah kasih sinyal. Kalau hanya bantu bibit sapi, bibit kambing, semua bantu, pakannya tidak ada, ya sama dengan kasih untuk nanti dia potong saat ulang tahun, saat pernikahan dan lain-lain. Populasi tidak pernah terukur, tidak pernah naik. Maka peningkatan pendapatan di petani peternak juga tidak akan terukur. Ya, ini dan agak gila sedikit kalau kita mau gila ini. Coba buat gubernur ini kan punya pesawat ini. Ada helikopter ini. Beli bibit benih Lamtoro, Turi. Tentukan di mana lokasi spot daerah gersang di mana bulan Oktober akhir, pakai helikopter siram benihnya seluruh situ. Siram bibit-bibit Turi, Lamtoro, Teramba dan lain-lain. Pastikan 5 sampai 10 tahun dia jadi hijau. Di situ baru kita kasih ternak. Minta dinas peternakan kawal, mesti populasinya naik. Saya kira ini dari saya minta supaya kita rasionalisasi, kita perhatikan yang menjadi prioritas-prioritas untuk menuju kepada visi dan misi yang sudah ditetapkan ini. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik, saya terus ini ya.